Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najma Syahida Purnomo dengan NIM 2487201019. Jadi di video ini aku mau ngajak kalian bahas sejarah nih, tapi versi yang lebih santai dikit dan lebih dekat sama kehidupan kalian sehari-hari. Biasanya kalau dengar kata sejarah, yang kebayang itu kan tanggal dan peristiwa kan. Padahal ada satu hal penting yang sering banget kita lupain, yaitu adalah ruang atau tempat terjadinya sejarah itu sendiri. Nah, lewat pendekatan geohistory nih, kita bisa melihat bahwa kondisi geografis seperti sungai, pegunungan, terus wilayah pesisir itu punya peran besar dalam membentuk peradaban awal. Jadi sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan geohistory. Geohistory merupakan pendekatan dalam kajian sejarah yang menekankan keterkaitan antara ruang geografis dan peristiwa sejarah tersebut. Nah, melalui pendekatan ini, sejarah dipahami sebagai hasil interaksi antara manusia dan lingkungan alam dalam dimensi waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita beralih ke kondisi geografis Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang beragam, ditandai dengan letaknya yang di antara dua benua dan dua samudra dengan wilayah kepulauannya. Kondisi ini tuh membentuk karakter lingkungan alam seperti sungai, pegunungan, wilayah pesisir, dan tanah vulkanik yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sejak awal. Nah, di sini aku udah menampilkan peta Indonesia nih. Kalau kita lihat di peta Indonesia ini terlihat wilayah kepulauan dengan banyak sungai, pesisir, dan gunung apinya kan. Nah, kondisi inilah nih yang memengaruhi perkembangan peradaban awal. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sungai dan pemukiman awal nih. Sejak masa awal, sungai menjadi pusat kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena menyediakan sumber air, sarana transportasi, dan tempat berkembangnya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, banyak pemukiman yang awalnya tumbuh dan berkembangnya tuh di sekitar aliran sungai. Nah, selanjutnya nih, ada nggak teman-teman yang rumahnya itu di sekitar pantai kayak gitu? Nah, kita masuk ke wilayah pesisir dan aktivitas maritim. Nah, wilayah pesisir ini berperan penting dalam perkembangan masyarakat maritim. Letaknya itu yang strategis menjadikan daerah pesisir sebagai jalur pelayaran dan perdagangan, sekaligus sebagai ruang terjadinya interaksi antar wilayah dan budaya. Nah, setelah dari pantai atau pesisir ya, kita geser ke tanah subur dan pertanian. Nah, aktivitas vulkanik itu menghasilkan tanah yang subur sehingga mendukung berkembangnya kegiatan pertanian. Nah, kesuburan tanah ini mendorong masyarakat untuk menetap dan membentuk struktur sosial yang lebih teratur. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, apa sih peran lingkungan dalam peradaban awal? Nah, lingkungan geografis tidak hanya memengaruhi mata pencaharian, tetapi juga membentuk pola pemukiman, serta perkembangan sosial dan budaya masyarakat awal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa alam memiliki peran penting dalam proses sejarah manusia. Nah, nggak kerasa udah masuk ke kesimpulan aja nih setelah pembelajaran kita yang tadi. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kondisi geografis Indonesia memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban awal.
Melalui pendekatan geohistori, hubungan antara manusia dan lingkungan dapat dipahami secara lebih menyeluruh dan kontekstual. Nah, melalui pendekatan geohistori ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan peradaban tidak lepas dari kondisi geografisnya. Oleh karena itu, mempelajari sejarah juga berarti memahami ruang tempat peristiwa itu terjadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.